Sobat BC Insurance, apa kabar? Semoga sahabat BC Insurance yang menonton dalam keadaan sehat semua ya. Benar, sehat selalu, bahagia selalu. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Aditya Adikusumo bersama rekan saya. Yoko Yudi Bowo. Ketemu lagi di Bincang-Bincang BCA Insurance. Betul, Pak. Nah, mungkin kali ini ada yang beda ya, Pak? Betul, kali ini jika biasanya kita melakukan sesi webinar secara via Zoom, namun pada kesempatan acara kali ini kita melakukan interview secara tatap muka langsung kok. Namun Sobat BCA Insurance di rumah jangan khawatir, karena seluruh kru yang bertugas dari BCA Insurance maupun narasumber telah melalui proses swab antigen dan dinyatakan hasilnya negatif. Betul, jadi semuanya aman ya, Pak? Setuju, aman sekali. Nah, kok pada kesempatan kali ini kita kehadiran dua tamu yang tidak kalah top sebagai pembicara. Yang pertama ada Ibu Anandita Makes Adu, beliau selaku Chief Strategy Officer dari Pelataran Indonesia. Dan yang kedua, Ibu Teresia Magdalena dari selaku Vice President BB Travel. Oke, untuk lebih lengkapnya silahkan menyaksikan tayangan berikut ini. Halo Sobat BCA Insurance dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya dengan Aditya Adikusumo selaku host dari BCA Insurance. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan topik survive di era pandemi. Sebelumnya saya perlu jelaskan bahwa kami beserta kru yang bertugas pada hari ini dan juga narasumber kami telah menjalani protokol kesehatan yang ketat, di mana kami telah menjalani prosedur untuk swab antigen dan hasilnya adalah negatif, sehingga untuk aktivitas yang kami lakukan hari ini berlangsung secara aman. Baik, selanjutnya untuk wawancara kali ini kami izinkan untuk membuka masker. Saya beserta dengan narasumber, tentunya kami sudah menjalani protokol kesehatan dan juga social distancing, jadi Sobat BCA Insurance dapat melihat bahwa saya beserta narasumber itu sudah berjarak, di mana jaraknya ini juga dalam jarak yang aman, sehingga wawancara yang kita lakukan pada hari ini juga berlangsung secara aman. Oke, selanjutnya sebelumnya saya perkenalkan kami bersama dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Anandita Makes Adu, atau yang akrab disapa dengan panggilan Ibu Dita. Beliau menjabat selaku Chief of Strategy Officer dari Pelataran Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut bersama Ibu Dita. Sebelumnya saya akan sampaikan terkait dengan overview tren pariwisata dan juga kulineri bersama dengan Pelataran Group di era pandemi. Bahwa semua masyarakat Indonesia tentunya sejauh ini sudah berhadapan atau berdampingan dengan pandemi COVID-19 yang kurang lebih sudah berlangsung selama setahun, dan aktivitas masyarakat sejauh ini juga dibatasi sehingga kita tidak dapat melakukan bepergian dalam waktu yang tentu cukup lama. Namun akibat aktivitas ini sendiri tentu berimbas terhadap beberapa sektor ekonomi, salah satunya adalah industri pariwisata dan juga UMKM yang ada di Indonesia. Kabar baiknya, masyarakat sudah mulai melakukan bepergian dengan standar protokol kesehatan yang ketat, di mana sejauh ini program vaksinasi dari pemerintah juga sudah mulai diberlakukan. Oke, kita langsung saja. Halo Ibu Dita, apa kabar Ibu? Pagi Mas Adit, baik, terima kasih. Bagaimana Ibu untuk kesibukannya sejauh ini? Puji Tuhan di Pelataran kami sibuk. Sibuk itu bahkan dari awal pandemi pun kita sibuk. Tapi bisa diartikan kesibukannya itu berubah-ubah ya, dari sibuk yang pertama awal pandemi itu crisis management, lalu untuk formulation untuk program. Sekarang puji Tuhan kami
mulai sibuk dengan demand yang sudah kembali dari market, lalu aktivitas turis yang juga sudah semakin meningkat, terutama domestik ya. Oke, Iya. artinya sejauh ini kesibukan tetap ya Bu ya? Terus sibuk. Baik. Oke, Ibu jika diperbolehkan, mungkin banyak Sobat BC Insurance yang berada di rumah belum tahu mengenai gambaran seputar bisnis dari Pelataran Indonesia. Boleh Ibu sekilas bisa Ibu sampaikan terkait dengan bisnis Pelataran Indonesia? Baik, jadi Pelataran Indonesia itu Mas Adit adalah a homegrown Indonesian hospitality company. Jadi perusahaan ini asli Indonesia, dibuat oleh orang Indonesia, dan dari hari pertama kita buat perusahaan ini tujuannya satu, untuk Indonesia dan untuk orang Indonesia. So whatever it is that we do in Pelataran, mau dari operations, dari segala aspek, ujung-ujungnya apa sih, kita ingin berkontribusi untuk Indonesia dan orang Indonesia. Dari Pelataran sendiri kita operate in various line of services. Kita ada hotels and resorts, ada restaurants, ada venue, ada private cruises juga, dan catering services. Dan operations kita ada di Jakarta, Puncak, Borobudur, Bromo, Bali, ada 3 tempat, yaitu Canggu, Ubud, dan West Bay National Park, dan juga Komodo. Oke, jadi cukup banyak ya Bu. Ya. Dimulai sejak kapan Bu? Pelataran sendiri dimulai dengan di tahun 2009. Awalnya founder kami, Pak Yosua Makes dan Ibu Dewi Makes, yang kebetulan ya last name-nya sama kayak saya, orang tua saya. They wanted to have a holiday home and holiday business in Bali. Jadi mulai dari Pelataran Canggu itu, awalnya Pak Yosua bilang, kita bikin bisnis di Bali yuk. Tidak punya dream untuk tidak punya dream ada, tapi tidak punya ekspektasi bakal jadi sebesar ini. Jadi awalnya di Pelataran Canggu itu it started with 25 people. Yeah, we had 25 staffs. Now Pelataran employs more than 1100. Wow. Jadi dalam waktu 12 tahun kami sudah bertumbuh sedemikian rupa. Dan dimulai dari bisnis hotels dan resorts, karena di Canggu sendiri merupakan Pelataran Canggu Resort dan Spa, dan sampai sekarang kita sudah buka ke other lines of services seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Oke, artinya bisnis ini terus growing up ya Betul. Bu ya. Bahkan mungkin ke depan akan lebih lagi ya Bu ya. Amin. Tidak cukup sampai di sini. Amin. Gitu ya Bu. Iya. Baik Sobat BC Insurance, tadi untuk melengkapi terkait dengan pemaparan yang Ibu Dita sampaikan, sekilas video dari Pelataran Indonesia yang dapat teman-teman saksikan. Silakan.
Tadi kita sudah lihat bagaimana terkait dengan video seputar dengan pelataran Indonesia, dan tentu tadi Bu Dita sudah sampaikan bagaimana sejarah pelataran berdiri mulai dari 25 orang di pelataran Canggu Bali sampai sekarang yang tentunya sudah sangat besar sekali, dan ke depan pastinya pelataran akan terus bertumbuh dan berinovasi seperti yang kita lihat tadi. Oke, kembali lagi Bu Dita, sebenarnya apa sih yang dimiliki oleh pelataran secara ciri khasnya yang membedakan dari pelaku usaha sejenis? Oke, kalau tadi sempat saya bicara di awal bahwa pelataran itu dibuat untuk benar-benar sebagai kontribusi kepada Indonesia dan orang Indonesia. Bahkan sebagai institusi, kami mengajarkan ke semua tim yang kami bilang entrepreneurial staff bahwa kita itu di pelataran adalah orang Indonesia luar biasa. Artinya when you work in pelataran, of course kita kerja untuk tujuan ekonomi, untuk uang. But di pelataran kita diajarkan to work more than that. Di sini kita untuk kontribusi untuk Indonesia, untuk sekitar kita. Dan pelataran sendiri ciri khasnya tuh sebenarnya kita selalu bertumpu kepada 3 pilar, Mas. Oke. Pertama adalah nature, kedua adalah community, ketiga adalah culture. So everything that we do wherever pelataran is, ujung-ujungnya kemana? Kembali ke alam, ke budaya, dan berkontribusi kepada masyarakat. Itu yang juga merupakan sesuatu yang bukan dimulai saat-saat baru-baru ini aja, Mas. Dari awal pun konsepnya sudah bertumpu seperti itu. Dan jadi kalau misalnya kita lihat sekarang lagi marak new normal tourism, itu kan banyak mencondong kepada ekowisata. Betul. Sebenarnya ekowisata itu tanpa ada pandemi ini, dari awal pelataran sebenarnya sudah menuju ke situ. So it has always been like that from the very beginning. Oke. Artinya pelataran sudah sangat siap ya Bu. Sudah sangat siap sejak pelataran ini berdiri menjalankan running the business, and then COVID-19 ini datang, pandemi ini datang, tentunya hal tersebut tidak menjadi batu sandungan ya Bu. Kalau dibilang siap, saya nggak akan bilang 100% siap, karena siapa yang ngira bencana ini datang di tengah-tengah out of nowhere, tiba-tiba kita ada pandemi seperti ini yang berlangsung cukup lama. Jadi kita nggak siap untuk pandemi ini, tapi kita sudah siap dengan konsep dan dengan konfigurasi untuk menghadapi different force measures. Okay. Gitu. Jadi kalau dibilang Mas, pada waktu awal pandemi pun pelataran juga tergoyah. Karena of course di industri pariwisata, kita berada di industri yang to be honest one of the most unfortunate. Karena di Indonesia pun industri pariwisata itu terkena pertama. Sebelum industri lain kena, turis internasional udah stop coming to Indonesia. Dan turis internasional itu menyumbang banyak kepada pariwisata Indonesia. So pertama kita udah kena sebelum industri lain kena dampaknya lah. Bahkan sebelum COVID masuk ke Indonesia. Dan industri pariwisata ini akan menjadi mungkin salah satu yang terakhir untuk recover. Karena sampai kita balik benar-benar ke full normal lagi, it'll take a while. Walaupun kita sangat optimis dan hopeful dengan program vaksinasi, dengan protokol kesehatan, but truth be told, reality speaking, kayaknya bakal jadi one of the last. Gitu. Oke, Bu, dari sekian beberapa bidang usaha yang pelataran geluti, sebenarnya yang paling terdampak akibat pandemi dari sisi yang bidang apa nih? Oke. Karena pelataran itu banyak bidangnya, jadi pertama mungkin saya bisa bicara bahwa bisnis modelnya pelataran sendiri sudah mempersiapkan untuk jika salah satu divisinya terdampak. Jadi di sini kita bilangnya bejana berhubungan. Jadi jika salah satu ini misalnya airnya turun, dia ngisi dari yang lain. Jadi ujung-ujungnya dia masih bisa stabil. Dengan pandemi seperti ini, Mas, kalau bisa dibilang daerah yang masih sangat terdampak adalah Bali. Sedangkan puji Tuhan daerah kami di Jawa, di Jakarta, dan Komodo mulai naik lagi. Kalau Bali memang yang lebih struggling dibanding yang lain. Saya nggak bilang bahwa completely struggling, but dibandingkan dengan yang lain lebih struggling. Dan itu adalah di bidang hotels and resorts. Karena di Bali pun memang kita tahu sebelum pandemi ini pun datang, kita udah punya problem of oversupply of hotels and resorts. Di Bali itu semua orang bisnis hotel, semua orang bisnis resort. Dengan ada pandemi ini, mau ada tamu pun belum tentu juga kebagian, karena secara otomatis demand-nya kan jauh berkurang.
Dan di Bali juga even the big hotels, the big brands, semua sekarang melakukan price war. Jadi kompetisinya itu dari sana ya udah tough, ditambah pandemi ini semakin tough lagi. Tapi di Pelataran untungnya kami juga punya divisi lain dan properti-properti lain tersebar di seluruh Indonesia sehingga we don't put all of our risk in one basket gitu loh. Jadi didiversifikasi dan dibagi dan dimitigasi. Jadi gitu. tidak hanya terfokus dan mengandalkan Bali gitu. Betul. Ya. Walaupun mungkin di Bali sendiri juga ada beberapa pelataran ya, tidak hanya Ada. Canggu ya. Ada 3, kita ada di Canggu, ada di Ubud, dan di West Bayan National Park. Oke, Bu, terkait dengan perkembangan bisnis yang tadi kita sempat bahas, tentunya di era new normal saat ini tidak mudah ya Bu. Namun seberapa besar optimisme pelataran untuk istilahnya in the future gitu? Saya bisa bilang bahwa saya beruntung berada di Pelataran, bekerja di Pelataran. Kenapa? Dari awal pandemi, as hard as it was, as dark as it was, we remember in the beginning kita tuh udah menemukan vaksin sendiri. Dan bahkan kita share ke tamu-tamu kita. Kita bilang, sebenarnya kita udah ketemu loh vaksin untuk COVID-19, namanya adalah optimisme. Jadi saya nggak bilang bahwa kita benar-benar harus tutup mata di satu sisi yang kayak forget about it, pokoknya udah hopeful, optimis, nggak peduli gitu ya. Tapi dengan ada perasaan optimis, dengan ada perasaan penuh hopeful, itu yang keep us going. Jadi can be said, nggak usah sekarang Mas. Dari awal pandemi pun, di saat-saat yang kita juga lagi susah, Pelataran sudah optimis. So obviously, even now, even more now, kita bakal lebih optimis lagi, bakal lebih hopeful lagi, dan bakal makin semangat lagi. Oke, optimisme ya Bu ya. Betul. Vaksin, the real vaccine gitu ya. Iya. Di samping vaksin yang Of course. saat ini sedang kita Iya, jalani dari pemerintah. Bu, tadi ada beberapa kendala yang kita hadapi. Mungkin selain daripada virus ini ya kan, kendala apa saja Bu yang mungkin sobat Best Insurance di rumah juga belum ketahui untuk menjalani atau menggeluti bisnis seperti Pelataran Indonesia ini? Silakan. Kendalanya banyak ya Mas, dan dari berbagai sisi. Pertama dari sisi demand. Of course, it's something that we cannot control karena dengan adanya pandemi ini otomatis publik punya keinginan untuk berlibur itu pasti kurang. Dengan ditambah situasi ekonomi yang sempat melambat karena pandemi, of course daya beli orang juga adjusted, jadi menurun. Kedua adalah kendalanya adalah kita itu punya banyak kewajiban. The business may stop, but the obligations don't stop. For example, saya bisa tutup hotel di Bali, tapi kan maintenance-nya harus jalan. Kalau misalnya maintenance-nya nggak jalan, kita nggak running semua, begitu kita buka, kita nggak siap. Lebih parah lagi, barangnya nggak siap, rusak dan lebih mahal daripada kita memaintain selama ini. So of course dari segi financial terdampak juga. Dan yang ketiga adalah menurut saya kendalanya adalah untuk melakukan konsistensi dari protokol kesehatan. Kalau di Pelataran sih simply no tolerance ya Mas. Kita dari awal sudah mengusung protokol kesehatan dengan level tertinggi. Itu sesuatu yang kita nggak ada tolerir, karena kita berpikir bahwa ini merupakan suatu tanggung jawab kita untuk tamu, untuk diri kita, dan untuk sekitar kita. Tapi untuk protokol kesehatan itu sebenarnya bukan as easy as it is. Perlu investment, perlu training, dan perlu adalah terus update dan pembaharuan terus. Jadi contohnya misalnya dulu hand sanitizer. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, Pelataran itu juga langsung invest ke blue air filter yang ada HEPA seperti di kapal terbang. Jadi kendalanya adalah bisa nggak kita keep up dengan teknologi sekarang untuk memberikan yang terbaik ke tamu. Dan itu juga impact ke banyak hal, ke training ke karyawan, ke cost juga. Dan sampai sekarang kendalanya tapi terbesar adalah ya demand-nya dulu. As soon as the demand mulai balik lagi baru kita bisa itu. Ya, artinya return on investment-nya tentu akan kembali juga. Iya. Dan Pelataran rasanya harus terus awas diri ya Bu, untuk Harus. menghadapi itu ya Bu, dengan optimisme yang tadi Ibu sampaikan, seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya salah satu kuncinya juga dalam menghadapi pandemi ini adalah 2 mungkin ya Mas ya. Adaptabilitas dan fleksibilitas.
kita mungkin adapt udah hari ini, tapi belum tentu bulan depan atau 2 bulan lagi adapt, karena ada aja sesuatu yang, bahkan virusnya sendiri kan bermutasi. Kita nggak bisa kayak pikir one treatment applies for all. We still have to learn, we still have to adapt, and we still have to be flexible, and many times we have to change. Gitu. Ya. Oke, bagaimana Bu untuk pelataran Indonesia sendiri menyikapi era new normal, khususnya ya dari bisnis strategi, mungkin untuk mempertahankan kualitas dan mutu? Jadi kalau secara bisnis strategi, seperti saya udah bilang tadi, konfigurasinya sebenarnya sudah tepat untuk new normal. Karena di pelataran itu kita adalah butik. We don't have a very big room villa inventory nggak terlalu bukan yang besar sekali, sehingga allows us to give personal, intimate, and tailored services kepada tamu-tamu. Itu termasuk ada tamu yang misalnya datang, dia bilang, saya sama sekali nggak mau ke restoran, saya cuma mau di villa, everything I want to do in my villa, including makan, including mungkin beberapa activities, itu di pelataran kita bisa lakukan karena memang dari awalnya itu kita, that's our soul, that's our identity gitu loh Mas. Dan kedepannya adalah bisnis strateginya adalah kita continue ini dengan this boutique mindset dan identity yang kuat, kembali ke alam, kembali ke budaya, kembali ke komunitas. Artinya pelataran terus menerapkan adaptability tadi Terus. yang disampaikan ya. Adaptability to a certain extent tanpa losing our identity. That's important karena kalau kita adapt terus sampai kita benar-benar kehilangan jati diri kita, lama-lama nggak jadi apa-apa. Itu makanya kalau pelataran itu karena kita sudah kuat identitinya, kembali ujung-ujung kembali kemana sih? Mau kita punya teknologi baru, mau kita punya protokol kesehatan baru, kita kembali kepada kiblat kita, yaitu nature, community, and culture. DNA tadi yang Ibu bilang, nature, community, and culture itu Iya. harus terus ya Bu? Terus, mau kita ganti sedemikian rupa, tapi harus tetap merujuk kepada hal tersebut. Baik. Gitu. Bu, tentunya pemerintah kan sudah mulai menerapkan beberapa prosedur terkait dengan industri yang pelataran ini jalani. Bagaimana Bu, pelataran menyikapinya untuk menyesuaikan peraturan pemerintah di era new normal saat ini? Semua pelataran properti sudah menerima sertifikasi CHSE dengan nilai tertinggi, dan menurut saya itu sangat penting. Kenapa? Ada 2 sisi, Mas. Pertama, kepada sisi supplier, kami sebagai pelaku bisnisnya. In order for you to run the business, you have to do some obligations untuk mempertanggungjawabkan bisnis kita kepada orang yang kita serve. Jadi dengan ada CHSE itu harus kita untuk submit and fulfill certain requirements untuk kasih tahu bahwa yes, we are ready. Kedua, dari sisi konsumen, kalau saya jadi konsumen datang ke sebuah properti yang protokol kesehatannya mapan dan ready dan dia sudah disertifikasi, automatically consumer confidence-nya bakal lebih tinggi. Kan merasa comfort ya Bu? Lebih ngerasa aman, lebih ngerasa oh ini udah they did their job gitu loh, bukan cuma datang gitu aja gitu. Jadi menurut Ibu, untuk pelaku usaha sejenis, seberapa penting sertifikasi CHSE yang tadi Ibu sampaikan? Mungkin Sobat BC Insurance belum semuanya mengetahui, CHSE ini merupakan salah satu sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf berkaitan dengan Green Lines, Health, Safety, and Environmental Sustainability. Betul ya Bu? Ya? Betul. Terkait hal ini, urgensinya tuh seperti apa Bu? Dari sisi urgensi sangat tinggi. Tapi the job doesn't stop as soon as you get the certification. Kita udah dapat sertifikasi bagus, Mas. Yang penting adalah continuity dan konsistensinya. Bisa hari ini kita take all the marks for CHSE, tapi begitu dapat certification-nya, kita lupa semua itu. Yang penting adalah konsistensi dan continuity-nya. Gitu. Jadi makanya di pelataran itu merupakan suatu fundamental dan safety protocol tuh yang seperti saya tadi bilang, no tolerance. No tolerance, No. zero tolerance. Iya, seperti ya Bu? iya. Oke. Ibu, terkait dengan kiat-kiat khusus, karena di sini kan kita ada pada forum UMKM Festival 2021 yang diselenggarakan oleh Bank BCA. Mungkin bagi pelaku usaha saat ini seperti industri sejenis maupun UMKM, gimana caranya how to survive in this condition? Kalau saya ada beberapa tips, yaitu pertama,
fokus. Fokus. Fokus kepada identitas dan fokus kepada sebenarnya kita tuh jualan apa sih? Sebenarnya apa sih yang mau kita kasih kepada market gitu. Kedua adalah adaptabilitas. Kalau kita udah punya identitas yang kuat, kita udah fokus, tetap kita harus mengikuti tren dan mengikuti market dan mengikuti update yang terakhir. Karena ujung-ujungnya yang beli bisnisnya kan bukan kita, tapi market. We don't serve what we want, we serve what the market wants. That comes with the adaptability, without losing our identity. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas. Sometimes orang mikir adaptabilitas itu ya udah adapt langsung ke sini. But how flexible are you to change towards that? Gitu loh. Ketiga hal itu harus disinkronisasi supaya pelaku-pelaku bisnis UMKM pun punya suatu pegangan bahwa in order to survive emang mau nggak mau harus lakukan semua itu. Dan mungkin tambahan terakhir, sabar. Itu kita juga dibilang oleh our CEO di sini, terutama untuk awal-awal pandemi, sabar. Mungkin memang Tuhan lagi kasih ujian ke kita, lagi dites, lagi dikasih pembelajaran bahwa there is a silver lining out of this pandemic. Dan itu as cliche as it sounds, Mas, ya mau nggak mau mesti sabar sih. We've been sabar for like a year-ish, right? So, emang kunci, ya. Sabar dan optimis. Iya, tentu, setuju. Jadi kalau kita tidak sabar, ya mungkin kita sudah surrender gitu ya, sudah menyerah. Beda ya Mas ya, sabar dan menyerah gitu. Tapi sabar diimbangi dengan optimis. Betul. Sabar sambil kerja, sambil terus pikir nih bisa kita apain ya. Betul. Tanpa memaksakan kehendak karena sometimes there's nothing we can do gitu. Kayak contoh di Jakarta, kita udah buat sedemikian rupa dan tempat lain programnya udah dibuat semua. Tapi begitu misalnya ada regulasi pemerintah, PSBB, bisa apa-apa nggak? No. Nggak bisa. Walaupun misalnya di Jakarta kita ada catering service, ada, tapi main line of business-nya of venue and dining di tempat itu bisa diapa-apain? Nggak bisa. Ya sabar and within that time optimis dan terus memperbaiki diri. Gitu. Artinya setelah sabar, usaha mungkin kita berpasrah pada Tuhan ya Bu ya? Itu udah pasti. Pasrah sambil kerja tapi ya. Siap. Oke. Ibu, menarik. Tadi kita sudah melakukan pembahasan terkait dengan diskusi kita untuk gimana caranya pelataran Indonesia bisa survive di era pandemi. Tentu Bu, di sisi lain pelataran ini memiliki banyak aset ya Bu. Betul. Tidak hanya di Bali, ada di Jakarta, tadi Ibu sini juga ada di daerah Puncak, di Jakarta pun ada beberapa. Rasanya hal ini juga menjadi satu poin penting bagi istilahnya Ibu selaku pemilik bisnis dan juga CSO di sini. Apakah pelataran melihat pentingnya melakukan proteksi dari sisi asuransi khususnya berkaitan dengan aset-aset tersebut? Nggak penting sih Mas, penting sekali. Oh, saya kaget tadi. Tidak penting tapi penting sekali. Dan di pelataran pun salah satu SOP kita adalah hal yang kita nggak boleh lupakan adalah asuransi. Jadi makanya saya sering ganggu Mas Adit kan, Mas, tanya nih posisi kita gimana, karena there is di pelataran itu kita sama sekali tidak mau miss dalam proteksi kita. Karena dengan aset yang kita dipercayakan sebegini besar, kita juga harus melakukan proteksi karena there are many things we cannot control. Kita udah usaha sedemikian rupa, tapi tetap aja ada sesuatu yang kejadian, dan disitulah proteksi itu muncul. Gitu. Artinya sangat penting yang Ibu sampaikan. Tentu beberapa hal yang dibutuhkan untuk memilih asuransi khususnya. Pelataran juga harus selektif ya Bu. Iya. Mungkin apa pandangan Ibu terkait hal ini? Kalau asuransi itu dilihat bukan sebagai vendor, tapi sebagai partner. Karena begitu kita melihat sisi asuransi sebagai partner, it's a different mindset. We work together and then bekerja. Jadi penting banget untuk pilih asuransi yang kita pikir sebagai partner itu cocok. Baik dari segi reputasinya, of course dari segi benefitnya, dari coverage dan juga dari premi. Itu penting, tapi at the end of the day kita harus tahu siapa sih yang pegang asuransi kita, how reputable are they, how responsible are they, and how strong are they.
Karena kalau misalnya asuransi, kalau misalnya ada apa-apa kan yang bantu kita kan asuransi kan. Kalau misalnya kita dibantu oleh orang yang nggak kuat, sama aja dua-duanya jatuh. Jadi dari pelataran salah satu faktor terpentingnya adalah kita melihat how strong is our insurance partner. Baik, Gitu. artinya reputasi dan juga kredibilitas Betul. sangat penting ya Bu. Dan yang penting, sorry Mas tambahin lagi, how easy it is to communicate with them. Percuma punya asuransi, tapi misalnya klaim lama. Percuma punya asuransi, tapi kita nggak bisa call anytime. Saya juga nggak bilang misalnya jam 2 pagi iseng telepon gitu, enggak. But anytime itu gampang dikontak, after sales service-nya juga memuaskan. Itu. Ya. Oke, Ibu, rasanya cukup banyak Sobat BC Insurance insight yang kita dapatkan dari Bu Dita berkaitan dengan tadi ya berbagai hal ya terkait dengan how to survive in this pandemic. Mungkin ini salah satu pertanyaan terakhir dari saya, Ibu. Kira-kira harapan Ibu kepada pemerintah yang khususnya menangani dengan industri pariwisata serta UMKM di saat pandemi ini seperti apa? Harapannya adalah pemerintah kita itu semakin agresif, semakin cepat, semakin responsif. And kita bersyukur bahwa pemerintah kita throughout this pandemic time have been helpful. Banyak hal Mas, dari prioritas vaksinasi, dari dana hibah pun kita juga dapat, dan juga dari joint efforts dari semua pelaku bisnis untuk dengan pemerintah, joint programs juga sudah banyak. Jadi harapannya hal itu di-maintain dan kedepannya kita makin maju lagi untuk Indonesia. Amin. Jadi dari kita untuk kita ya Bu. Betul. Ya? Seperti jargon pelataran yang tadi disampaikan. Oke, Sobat BC Insurance, tadi merupakan pertanyaan terakhir dari saya. Untuk Sobat BC Insurance berkaitan dengan info lebih lanjut terkait dengan layanan BC Insurance, silakan menghubungi 1500 888. Jangan lupa juga kunjungi websitenya di www.bcainsurance.co.id. Follow akun Instagram kami di @bcainsurance.id dan subscribe YouTube channel kami di BC Insurance untuk mendapatkan informasi seputar produk, layanan, dan juga program BC Insurance. Satu lagi, jangan lupa kunjungi booth kami di UMKM Festival Online 2021 untuk mendapatkan penawaran program menarik lainnya. Baik, akhir kata Ibu Dita, terima kasih banyak. Thank you Mas for having me. Jadi narasumber kami di sesi hari ini. Oke, sekarang kita akan sapa rekan saya Ryoko yang sedang bersama dengan narasumber kami lainnya, yaitu Ibu Teresia Magdalena dari blibli.com. Halo Ryoko. Halo Pak Adit, terima kasih. Saya dan Ibu Tere sudah siap nih untuk membahas topik selanjutnya yang gak kalah menarik. Oke, baik Ryoko, silakan dilanjutkan. Halo Sobat BC Insurance, perkenalkan nama saya Ryoko Wibowo. Hari ini saya bersama dengan tamu yang luar biasa. Dan sebelum kami memulai talk show pada hari ini, izinkan kami untuk membuka masker kami karena kami sudah mengikuti protokol kesehatan dan sudah tes dengan hasil negatif. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memberikan sedikit overview tentang transaksi digital Blibli Travel di era new normal. Semua masyarakat Indonesia menghadapi kondisi yang sama sekitar setahun lamanya karena pandemi COVID-19. Selama tahun ini juga aktivitas masyarakat dibatasi demi kebaikan bersama untuk menghentikan penyebaran virus ini. Aktivitas terbatas tentunya berimbas kepada beberapa sektor ekonomi dan bisnis, salah satunya industri e-commerce khususnya pariwisata. Nah, namun kabar baiknya saat ini masyarakat tetap dapat bepergian atau berwisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat tentunya. Nah, di webinar kali ini kita mengundang Ibu Teresia Magdalena atau biasa dikenal dengan Ibu Tere selaku Vice President dari Blibli Travel untuk membahas topik di atas. Baik, halo Ibu Tere, apa kabar? Halo Mas Rio, kabar baik. Apa kabar? Saya juga baik. Oke, Ibu kesibukan apa nih Bu hari-hari ini? Kesibukan ya, kerja udah pasti, cuman Iya. memang masih dibatasi dengan kondisi work from home.
tetap harus bisa memberikan satu eksistensi ya, khususnya untuk di bidang travel yang kita sama-sama ketahui lagi dalam kondisi tiarap seperti itu kurang lebih. Oke, baik Bu. Untung kabarnya baik dan semuanya sehat-sehat semua ya Bu. Sehat. Nah, kalau Ibu Tere nggak keberatan ya Bu, mungkin kan kita udah sama-sama tahu ya, mungkin Blibli itu adalah salah satu perusahaan e-commerce yang cukup besar dan salah satu pionir juga ya di industri e-commerce, dan mungkin industri e-commerce yang bergerak di tahun 2011 dan mengalami perkembangan yang pesat. Selain itu, Blibli juga mengedepankan customer focus dengan menghadirkan produk-produk yang tentunya menarik buat customer-nya. Bu Tere, mungkin boleh jelasin sedikit tentang Blibli Travel itu apa sih Bu? Boleh dong. Blibli Travel itu satu dari 16 kategori yang ada di dalam blibli.com. Seperti itu. Jadi kita memang di dalam blibli.com itu ada 16 kategori di situ ya. Nah, kenapa ada travel di dalamnya? Karena kita melihat travel menjadi salah satu kebutuhan dari customer kita. Seperti itu. Oke, baik. Nah, bagi Sobat BC Insurance untuk mengetahui lebih detailnya, mari kita saksikan video dari Blibli Travel. Apa sih yang paling kamu butuhkan buat traveling? Satu aplikasi untuk semua destinasi, Blibli Travel. Dari pesan tiket pesawat, kereta, hotel, sampai paket tur dan atraksi. Semua dengan harga terbaik. Udah siap berangkat? Jangan lupa lengkapi kebutuhan travelmu di Blibli juga. Karena Blibli memastikan kamu bisa dapatkan beragam fitur layanan terbaik. Yeay, siap menjelajah! Explore beragam destinasi, kuliner, dan banyak hal baru tanpa batas. Dengan Blibli Local Guide dan tour leader terbaik. Ciptakan pengalaman yang kamu mau dengan tur wisata favorit serta ragam atraksi yang fantastis. Telusuri tiap sudut destinasi dengan pilihan transportasi yang bisa kamu pesan kapanpun kamu perlu. Temukan beragam inspirasi traveling dari seluruh dunia bersama Blibli. Yuk jalan-jalan bersama Blibli Travel. Baik Sobat BC Insurance, kita udah sama-sama melihat dari video dari Blibli Travel. Nah, mungkin selanjutnya kita akan langsung interview aja dengan Ibu Tere ya. Nah, mungkin Ibu Tere, kalau kita boleh tahu gitu ya tentang Blibli Travel sendiri, apa sih perbedaan Blibli Travel dari pelaku bisnis yang lainnya? Perbedaannya ya, kami adalah e-commerce marketplace ya. Jadi istilahnya kita ada tempat, satu mall kita sediakan untuk para seller berjualan di platform tersebut, seperti itu. Jadi seller-seller, para UMKM dan travel agent, mereka itu yang mungkin kesulitan untuk berjualan secara online. Nah, mereka buka secara online di dalam platform online, di dalam e-commerce, seperti itu. Ya, melalui Blibli Travel, benar, seperti itu. Berarti istilahnya di situ ada beberapa gabungan orang-orang di situ ya Bu, atau bahkan organisasi dalam Blibli Travel tersebut gitu ya? Ada asosiasi di dalamnya, terus ada ya pelaku-pelaku usaha bisnis lah, usaha kecil menengah, usaha travel agent, seperti itu. Oke. Lalu dari sekian produk yang ditawarkan oleh Blibli Travel Bu, kira-kira produk apa sih yang terkena dampak pada saat ini? Semua terkena dampak. Semua terkena dampak, mulai dari tiket pesawat, hotel, tiket atraksi, tur, semua terkena dampak. Kita melihat mungkin dari regulasi dulu ya. Kalau misalnya regulasinya adalah regulasi memang seperti border ditutup, udah otomatis tiket pesawat internasional pasti kena dampaknya sekali, ya seperti itu ya. Lalu kalau misalnya mungkin ada larangan-larangan seperti mudik itu juga sama tuh, akomodasi itu juga pasti akan terkena dampak seperti itu. Nah, akan tetapi kita lihat nih, sebenarnya nggak cuma sekedar jualan yang kita prioritaskan, tapi bagaimana Blibli bisa mengambil bagian dalam memberikan informasi yang ter-up to date untuk customer kita, seperti itu. Oke. Lalu bagaimana sih perkembangan bisnis travel Blibli khususnya di saat era new normal seperti ini? Oke, di saat new normal, kita sebenarnya terkena pandemi udah lebih dari 1 tahun ya. Betul. Dari bulan Maret deh, tahun lalu ya. Sekarang udah April, jadi 1 tahun lebih ya. Masih tetap belum kembali normal. Jadi memang kondisinya itu masih bisa dibilang masih struggle lah ya, seperti itu. Cuman memang ada beberapa produk yang masih cukup ada peminatnya. Ya seperti contohnya staycation. Mungkin customer sudah mulai merasa penat
dengan kondisinya saat ini, keadaan saat ini gitu ya. Lalu mereka memutuskan untuk yaudah kita staycation aja gitu bersama family, bersama teman kayak begitu. Mungkin hotel-hotel yang di area Jakarta atau mungkin Iya. malah naik ya Bu kira-kira. Benar Oke, sekali oke, kayak oke. gitu. Jadi kalau misalnya selain itu kendala apa aja sih yang dialami Blibli Travel saat new normal ini selain karena pandemi, tapi mungkin ada kendala regulasi atau apa mungkin Bu yang dirasakan? Iya, regulasi tentu menjadi salah satu kendalanya. Ya, karena memang biar bagaimanapun kami dari Blibli tentu ingin mengambil bagian menjadi bagaimana untuk bisa memulihkan nggak cuma perekonomian, tapi bagaimana memulihkan kondisi untuk bisa melampaui kondisi pandemik setelah ini seperti itu. Jadi memang kita nggak bisa yang namanya melakukan secara heavy promotion, Betul. ya. Tapi kita memberikan adalah yang menjadi solusi customer kita. Tentunya dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Oleh sebab itu, kita juga kalau kita mengeluarkan produk, kita melihat adalah bagaimana dampak ke depannya. Seperti yang beberapa waktu lalu, kita keluarkan yang namanya virtual tour live. Nah itu kan kondisinya memang customer nggak bisa keluar negeri, nggak bisa keluar daerah, tapi mereka tetap bisa menikmati liburan dengan cara online. Seperti itu. Berarti itu mungkin salah satu cara untuk mengatasinya gitu Iya. ya. Kalau selain dari mengatasi dengan cara tersebut, apa ada hal lainnya Bu yang bisa untuk mengatasi hal kendala-kendala tersebut? Dengan memperluas konten. Mengulas konten. Dengan memperluas konten, kita bagaimana kita selalu untuk bisa mengencourage konten-konten kita memberikan sesuatu informasi yang ter-up to date. Ter-up to date itu adalah sesuatu hal yang memang informasi yang dibutuhkan oleh customer kita. Dalam bentuk yang menarik, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk desain, seperti itu. Ya, biasanya kita juga menggunakan media-media sosial. Berarti konten is number one sekarang ya Bu? Iya, betul sekali. Nah, terus kemudian gimana sih Blibli Travel menyikapi era new normal saat ini gitu? Mungkin dari sisi strategi bisnisnya, apakah ada yang diubah atau mungkin ada peningkatan kualitas layanan dan sebagainya gitu Bu? Ya. Strategi bisnis yang kita jalani sekarang tentu berbeda nih dengan strategi bisnis yang sebelum pandemik ya. Yang kita jalankan sekarang adalah bagaimana strategi komunikasinya. Ya, strategi komunikasinya itu kita melalui berbagai macam channel, berbagai macam media, mulai dari websitenya Blibli sampai dengan ke media sosial. Dari media sosial itu kita juga bisa mengangkat tidak cuma sekedar konten-konten yang berisikan tulisan aja, tapi juga ada gambar beserta dengan video supaya jauh lebih mudah untuk bisa dinikmati oleh customer kita. Jadi masyarakat juga lebih paham gitu ya, lebih Ya. aware dan lebih mudah ditangkap gitu Benar, ya. benar Mungkin sekali. Tadi Ibu Tere juga sempat mention ada perubahan, mungkin kan terkait regulasi pemerintah yang berubah gitu ya terkait pandemi. Nah, apa sih yang dilakukan Blibli Travel untuk menyesuaikan dengan peraturan pemerintah tersebut Bu? Oke, lebih ke arah memberikan support dan dukungan. Kami dari Blibli menjadi salah satu rekan juga dari pemerintah. Salah satunya adalah kita punya produk hotel yang sudah mempunyai logo CHSE. Nah, logo CHSE itu adalah logo yang memang diberikan oleh pemerintah, yang hotel-hotel dan tempat-tempat lokasi yang sudah memenuhi protokol kesehatan. Jadi lebih ke arah seperti itu, bagaimana kita mendukung, bekerja sama, dan memberikan informasi kepada customer kami. Jadi dengan salah satu hal tersebut bisa memberikan rasa aman kepada calon Benar. konsumen lah kira-kira ya Bu. Iya, Jadi mana tuh benar. hotel yang lebih bersih atau gimana gitu ya. Iya, yang pastinya memenuhi protokol kesehatan. Baik. Seperti itu. Nah, mungkin Sobat Destination juga pengen tahu nih, apa sih kemudahan yang ditawarin oleh Blibli untuk pemesanan tiket nih Bu? Mungkin baik pesawat atau mungkin pemesanan hotel. Nah, khususnya mungkin dalam era new normal ini, tadi mungkin Ibu sempat mention dikit gitu ya Bu, mungkin khususnya mungkin yang tiket pesawat atau mungkin tiket yang lainnya Bu, ada nggak Bu kira-kira? Sebenarnya kemudahan itu memang nggak cuma dari sekarang. Betul. Dari dulu pun kami sebagai marketplace e-commerce adalah tujuannya nomor satu adalah memberikan kemudahan kepada customer kami kayak gitu ya. Kemudahan itu banyak caranya, mulai dari akses ya kan, mulai dari cara pembayarannya gitu kan, dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita merespon dan memberikan service kepada customer kita. Oleh sebab itu kami mempunyai pelayanan customer service 24 jam untuk customer kami yang memang memerlukan update informasi, pertanyaan itu bisa dijawab dengan cepat. Seperti ada asisten 24 jam gitu Iya. ya.
lebih waspada daripada pacar kita mungkin. Gitu ya. Nah, mungkin sudah tidak dipungkiri lagi juga ya Bu, mungkin saat kita bepergian gitu ya sebagai konsumen atau mungkin sebagai seorang, kita ada rasa cemas gitu terkait perjalanan kita, mungkin hotel yang kita tuju atau mungkin moda transportasi yang kita gunakan atau mungkin aset kita di rumah yang kita tinggalkan gitu ya Bu. Nah, mungkin kalau boleh tanya dari Ibu, kan pasti mungkin resiko tuh bisa dapat terjadi gitu ya Bu. Betul. Nah, apa sih saran dari Ibu Tere atau mungkin ada kiat-kiat dari Ibu Tere mengenai hal tersebut? Oke, kekhawatiran itu pasti ada ya, khususnya untuk mereka yang konsumer kita yang mau melakukan traveling. Contohnya ya, kami selalu mengencourage customer kami untuk mempunyai proteksi asuransi seperti itu. Makanya kami bekerja sama dengan asuransi-asuransi yang ada di Indonesia untuk bisa memberikan service kepada customer-customer yang ada di dalam Blibli Travel seperti itu. Jadi memang memberikan update, memberikan saran, memberikan suggestion bahwa untuk pembelian produk apapun itu ada dengan asuransinya seperti itu. Oke. Nah, berarti apa sih pentingnya proteksi asuransi menurut Ibu khususnya buat aset gitu bagi pelaku bisnis? Sangat penting ya untuk asuransi bagi pelaku bisnis ataupun sebagai customer sendiri, karena dengan adanya proteksi asuransi ini tentu bisa memberikan kenyamanan, karena kan kondisi ataupun kendala-kendala yang kita tidak ketahui seperti contohnya kebakaran, kecelakaan, itu kan suatu hal yang memang tidak bisa kita prediksi, bisa terjadi kapanpun, dimanapun seperti itu ya. Tapi dengan kita sudah mempunyai asuransi, istilahnya kita sudah memprotek di awal, sudah mengcover dari awal gitu loh. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran lagi seperti itu. Nah, mungkin Ibu udah mention tuh apa sih pentingnya asuransi gitu ya bagi pelaku bisnis. Nah, lalu apa aja sih Bu yang kita harus perhatikan gitu ya dalam memilih produk asuransi khususnya untuk memproteksi aset-aset gitu sih Bu kira-kira? Memilih produk asuransi ya, itu harus memperhatikan 5 hal. Pertama adalah produk asuransinya tentu harus sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu. Jadi jangan salah nih memilih produk asuransi ya. Nah yang kedua, kita harus tahu betul manfaatnya. Dan setelah tahu manfaat tentu juga kita akan ngecek harganya, seperti itu ya. Nah yang ketiga, ini penting untuk perlu diketahui adalah kita harus mempelajari juga hal-hal apa saja yang memang tidak tercover di dalam asuransi tersebut, supaya nanti tidak salah dalam mengambil produk asuransi tersebut lah, seperti itu ya. Nah yang keempat ini adalah ini yang mungkin jarang dipelajari ataupun jarang dibaca oleh customer, tapi ini juga suatu hal yang penting, yaitu bagaimana cara klaimnya. Bagaimana cara klaimnya? Kadang orang udah beli asuransi tapi nggak tahu bagaimana cara klaimnya, gitu ya. Yang kelima, last but not least, bagaimana kemudahan membeli asuransi tersebut. Nah, salah satu kemudahannya adalah memang kan membeli secara online, ya kan? Bisa dimanapun, bisa kapanpun, bisa sambil tiduran, bisa di rumah, anytime lah pokoknya seperti Anytime, itu. anywhere ya, Bu? Iya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu untuk sharing-sharingnya kali ini. Nah, mungkin sebagai closing gitu ya, sebagai penutup, apa sih harapan dan ekspektasi Ibu gitu ya, khususnya buat pemerintah dan juga terkait Blibli Travel untuk kedepannya terkait dengan pandemi ini juga sih Bu? Oke, harapannya untuk pemerintah, ya kita bisa bersama-sama, pemerintah bisa membantu mensupport para pekerja baik secara online maupun offline untuk bersama-sama bisa memerangi yang namanya kondisi pandemik ini. Jadi kita benar-benar bisa melewati sehingga perlahanan bisa kembali normal. Semua penduduk Indonesia juga sudah bisa mendapatkan vaksin ya, nggak cuma di usia 60 tahun ke atas saja gitu ya, sehingga customer bisa dengan mudah dan leluasa untuk bisa melakukan kembali traveling seperti itu. Baik, untuk info lebih lanjut dan pelayanan BCA Insurance, Sobat BCA Insurance bisa menghubungi di Halo BCA di nomor 1500888. Atau mungkin Sobat BCA Insurance bisa mengunjungi website kami di www.bcainsurance.co.id. Dan jangan lupa Sobat BCA Insurance untuk follow akun Instagram BCA Insurance di @bcainsurance.id. Dan juga jangan lupa untuk subscribe account YouTube kita di BCA Insurance untuk mendapatkan informasi seputar produk, layanan, dan program dari BCA Insurance. Dan satu lagi, jangan lupa kunjungi booth BCA Insurance di UMKM Festival Online 2021 untuk mendapatkan penawaran program menarik lainnya. Baik, akhir kata saya Ryoko Yudiwibowo mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Tere. Semoga apa yang kita sharingkan pada hari ini bisa berguna bagi teman-teman semua dan bagi Sobat BCA Insurance. Saya Ryoko Yudiwibowo mewakili setiap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan undur diri. Nah,
akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara nih kok. Wah, betul nih Pak. Kita udah sharing-sharing berbagai tips dan strategi bisnis, dan semoga apa yang kita sharingin hari ini bisa menjadi inspirasi buat sobat-sobat sekalian semua. Benar sekali. Untuk sobat-sobat BCA Insurance, kita akan ketemu lagi di bincang-bincang BCA Insurance pada episode-episode berikutnya. Karena tentunya kita akan menghadirkan pembicara-pembicara yang tidak kalah top pastinya dari episode sebelumnya. Betul. Nah, dan juga sobat-sobat BCA Insurance, jangan lupa kunjungi sosial media kami, Instagram kami di @BCA Insurance, YouTube kami di BCA Insurance, dan jangan lupa kunjungi website kami di www.bcainsurance.co.id untuk mendapatkan informasi dan layanan lainnya dari BCA Insurance. Satu lagi, jangan lupa untuk kunjungi booth kami di BCA UMKM Festival 2021 karena kami telah menyediakan promo yang menarik disediakan untuk sobat BCA Insurance. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, Dan kami dari segenap tim yang bertugas undur diri. ingat, stay safe, stay healthy, stay at BCA Insurance, solusi tepat asuransi Anda.